Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Ketemu lagi sama Pak Roni dan hari ini kita akan belajar tentang circular flow diagram atau diagram arus lingkar kegiatan ekonomi. Dan Bapak akan mulai dari kemajuan zaman yang begitu kompleks membuat kita dihadapkan pada berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalian dan Bapak di pagi hari ketika akan sarapan, kita dihadapkan pada berbagai pilihan makanan. Kita dalam berpakaian, kita dihadapkan pada berbagai pilihan pakaian dan tren fashion yang ada di dunia sekarang. Dan berbagai tempat tinggal, dan berbagai pemenuhan kebutuhan lainnya, kita dihadapkan pada berbagai pilihan-pilihan yang sangat banyak. Dan itu semua akan mempermudah kita dalam memenuhi kebutuhan. Tahu nggak sih kalau zaman dulu ternyata orang-orang primitif itu hanya memerlukan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan berbagai pemenuhan kebutuhan mereka saat itu terbatas. Namun dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, membuat berbagai pemenuhan kebutuhan menjadi begitu kompleks. Dan berbagai cara-cara produksi juga digunakan dengan lebih banyak pilihan karena kita bisa menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Dan dengan dunia yang begitu kompleks sekarang, sebenarnya bagaimana sih cara mempelajari ekonomi dan perekonomian secara keseluruhan? Tentu kita perlu memodelkan atau menyederhanakan menjadi siapa saja sih pelaku-pelaku ekonomi ini yang ada di dunia ini, dan bagaimana peran-peran pelaku ekonomi tersebut. Kita akan bahas dalam pembahasan circular flow diagram. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi, apa dan siapa mereka. Dan yang berikutnya adalah mendeskripsikan circular flow diagram atau diagram arus lingkar kegiatan ekonomi. Dan siapa-siapa saja sih pelaku ekonomi itu ternyata ketika disederhanakan dan kita modelkan agar mempermudah mempelajari perekonomian secara lebih luas, terdapat 4 pelaku ekonomi yang disebut sebagai rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dan rumah tangga konsumen ini adalah pihak-pihak yang kegiatannya mengurangi atau menghabiskan nilai barang dan jasa. Kemudian ada juga rumah tangga produsen yang kegiatannya adalah meningkatkan atau membuat nilai tambah dari suatu barang dan jasa. Dan juga ada nih rumah tangga pemerintah yang kegiatannya tentu saja melakukan pengaturan-pengaturan perekonomian agar kegiatan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen berjalan dengan baik. Dan ada juga nih masyarakat luar negeri, yaitu suatu pihak di luar negara kita yang juga melakukan berinteraksi dengan kegiatan ekonomi dengan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Lalu sebelum kita menjelaskan tentang apa itu dan bagaimana circular flow diagram, kita harus memahami dulu ada 2 jenis pasar yang ada, yaitu pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Pasar faktor produksi ini merupakan suatu tempat di mana bertemunya faktor-faktor produksi, yaitu pembeli faktor produksi dan pemilik faktor produksi, di mana keduanya akan menentukan harga dan menyerahkan sejumlah berbagai faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang dimiliki masyarakat. Faktor produksi sendiri sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Dan yang berikutnya adalah pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa ini merupakan suatu tempat di mana pembeli melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Contohnya pasar kopi, pasar karet, pasar kain, pasar tradisional, pasar sayuran, dan lain sebagainya. Dan 2 jenis pasar ini akan membawa kita kepada yang namanya circular flow diagram, di mana suatu diagram arus lingkar kegiatan ekonomi yang secara sederhana berbagai kompleksitas dari kegiatan perekonomian ini kemudian dijelaskan dalam circular flow diagram. Yang pertama adalah tentang kegiatan perekonomian tertutup, di mana hanya ada 2 pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Bagaimana keduanya berinteraksi? Yang pertama yang dilakukan adalah rumah tangga produsen, sebelum dia memproduksi barang dan jasa, tentu dia memerlukan yang namanya faktor-faktor produksi atau input dari produksinya. Dan faktor produksi ini didapatkan dari rumah tangga konsumen. Jadi yang pertama adalah pasar faktor produksi itu, rumah tangga konsumen menyerahkan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga
produsen. Faktor-faktor produksi yang telah kita pelajari sebelumnya diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, ada modal, ada juga skill. Dan itu semua diserahkan dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga produsen membayar sejumlah balas jasa atas faktor-faktor produksi yang telah diterimanya dari rumah tangga konsumen berupa balas jasa faktor-faktor produksi, seperti kalau konsumen itu menyerahkan tenaga kerja atau tenaganya, maka rumah tangga produsen akan menyerahkan upah. Kalau rumah tangga konsumen menyerahkan sejumlah tanah untuk disewakan, maka balas jasanya adalah sewa. Atau kalau rumah tangga konsumen ternyata menyerahkan modal atau sejumlah uang kepada rumah tangga produsen, maka rumah tangga produsen akan membayarnya berupa balas jasa yang disebut dengan bunga. Dan setelah rumah tangga produsen menerima seluruh faktor-faktor produksi, maka rumah tangga produsen dengan seluruh input, ada bahan baku, modal, tenaga kerja, dan lain sebagainya, melakukan produksi. Tujuannya untuk menghasilkan barang. Setelah barangnya dihasilkan, barangnya tentu akan dijual kepada konsumen melalui pasar barang dan jasa. Jadi rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Dan kemudian konsumen akan membayarnya dengan balas jasa atau membayarkan sejumlah uang. Dan seluruhnya berjalan sesuai seperti arus lingkar kegiatan ekonomi seperti ini. Dan berikutnya ada pelaku lain dari pelaku ekonomi yang namanya rumah tangga pemerintah yang tugasnya mengatur kegiatan perekonomian antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen. Dan bagaimana cara rumah tangga pemerintah ini mengaturnya? Rumah tangga pemerintah mengatur dengan cara memungut sejumlah pajak dari rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen. Dan pajak-pajak ini rumah tangga pemerintah gunakan untuk melakukan peningkatan-peningkatan perekonomian melalui sesuatu kebijakan yang disebut dengan subsidi. Jadi seperti subsidi harga BBM, subsidi harga minyak, subsidi pelatihan-pelatihan untuk para petani misalnya, atau subsidi-subsidi untuk para nelayan. Itu semua dilakukan dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian. Dan yang terakhir adalah adanya rumah tangga masyarakat luar negeri, di mana ini merupakan pihak luar, dan ketika ada 4 pelaku ekonomi di sini, maka disebut sebagai perekonomian terbuka. Jadi rumah tangga konsumen ini mengekspor faktor-faktor produksi kepada masyarakat luar negeri. Misalnya kalau tenaga kerja, itu TKI-TKI kita yang mereka bekerja di luar negeri, itu merupakan contoh dari kegiatan ini. Dan ada pula masyarakat luar negeri, jika dia berinteraksi dengan rumah tangga produsen, maka rumah tangga produsen itu mengekspor barang dan jasa, kemudian masyarakat luar negeri membelinya dengan mata uang asing. Dan itu tadi diagram arus lingkar kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang begitu kompleks yang ada di dunia ini, ternyata ketika kita sederhanakan, hanya terdapat 4 pelaku ekonomi saja, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri dengan seluruh perannya. Dan itu semua membawa kita pada akhir dari video ini. Jangan lupa tonton video lain yang Bapak tautkan di laman Skologi, dan jangan lupa juga kerjakan kuisnya di laman Skologi untuk menilai sejauh mana pemahaman kalian tentang video pembelajaran ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran ini. Pak Roni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.